Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Joe. Selamat malam Mbak Gifta. Perkenalkan, nama saya Galih dari Jepara. Saat ini saya sedang bekerja di sebuah klinik di Jepara. Dan seperti biasa, jadwal saya adalah saya jaga siang. Dan rutinitas saya selalu sholat maghrib di ruangan. Entah kenapa, waktu itu saya dan teman saya mendengar sesuatu yang ganjil. Seperti ada yang mengetuk dinding atau tembok. Seketika saya hanya terdiam dan langsung bergegas keluar ruangan. Teman saya pun melakukan hal yang sama. Itu semua kami lakukan tanpa berkata apapun. Setelah berada di luar ruangan, saya bertanya, "Mbak, sampean tadi dengar suara ketok-ketok di tembok nggak?" Teman saya pun menjawab, "Ya Allah, sama. Aku juga dengar suara itu. Makanya aku langsung buru-buru balik. Mau cerita ke kamu, tapi aku udah takut duluan." Begitulah, kita sama-sama merasakan hal yang sama. Tak berapa lama setelah kejadian itu, saya dan teman saya juga pernah ketika ingin mengambil sesuatu di ruangan pasien yang memang sudah jarang disinggahi. Di ruangan tersebut terdapat kamar mandi yang memang pintunya sedikit terbuka. Tetapi anehnya, saya merasakan pintu itu sedikit demi sedikit seperti sedang ditarik, tetapi dengan sangat-sangat pelan. Dan suaranya cukup terdengar jelas oleh saya. Tetapi anehnya, teman saya tidak mendengar itu. Hanya saya yang mendengarnya. Seketika, saya langsung keluar meninggalkan ruangan tersebut. Entah, pada waktu itu hanya angin atau sesuatu yang lain. Ada juga cerita dari office boy yang ketika itu sedang bertugas untuk menjaga malam. Katanya, ia melihat ada tindakan atau aktivitas di ruang UGD pada saat tengah malam.
Padahal jelas tidak ada pasien pada malam itu. Tetapi OB di situ melihat seperti ada bayangan. Di ruang IGD seperti ada yang sedang melakukan tindakan pasien. Di sana ia melihat ada dokter, ada pasien yang sedang berbaring, dan juga mendengar suara-suara seperti sedang ada tindakan. Padahal sekali lagi ruang UGD pada malam itu tidak ada pasien sama sekali. Bahkan sampai saat ini di tempat kerja saya masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang lain yang dirasakan oleh beberapa karyawan. Sekian cerita yang bisa saya ceritakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Galih di Jepara yang menceritakan tentang kejadian-kejadian di tempat kerjanya. Dan kebetulan tempat kerjanya itu adalah klinik, Mbak Gifta. Ya. Ini sebenarnya kalau saya bayangkan cukup merinding juga kalau membayangkannya. Iya. Apalagi ketika tadi diceritakan bahwa salah satu office boy yang sedang jaga malam di sana melihat ada tindakan di ruangan UGD, seperti ada aktivitas di sana, aktivitas menindak pasien seperti itu ya. Iya. Ada dokter, ada pasien yang sedang berbaring, dan suara-suara seperti sedang ada sebuah tindakan gitu di IGD pada malam itu. Padahal di malam itu sama sekali tidak ada pasien. Iya. Ini sebenarnya apa yang terjadi di tempat itu, Mbak Gifta? Oke. Ada 4 sosok, dan salah satunya bisa dibilang penguasa area ya. Ini bukan penunggu zaman kapan gitu, dia udah penunggu lama, enggak. Oke. Lebih bisa dibilang penguasa. Untuk postur atau sosok ini perempuan ya, tidak berkepala saya pikir. Tetapi ternyata kepala dia ini digendong di belakang punggungnya. Kalau orang Jawa atau saya bilang cengklek gitu ya. Oke. Ini sorry, saya sedikit lost tadi karena sempat ngerasa mual. Ini sosok pasienkah atau memang orang yang ada di sana? Atau sosok yang ada di sana? Tidak ada hubungannya dengan klinik seperti itu? Tidak ada berhubungan dengan klinik. Tapi di tempat itu ada sosok tanpa kepala, tetapi kepalanya dibawa di belakang punggungnya. Ya, gitu, digendong gitu. Seperti itu. Saya pikir memang tidak berkepala ya, maksudnya memang nggak ada kepala, jadi dia cuma jalan tubuh ke kaki gitu ya, seperti itu. Untuk sosok lain, ada satu sosok yang bisa menyerupai orang. Oke. Sosok ini laki-laki
biasa menggunakan celana kain, menggunakan kayak apa ya, bisa dibilang kaos oblong gitu. Sebenarnya biasa aja untuk aslinya, tapi dia bisa menyerupai beberapa manusia, orang-orang yang ada di situ gitu ya. ya. Nah, karena hampir semua sosok atau mungkin lebih ke empat sosok ini ya, yang stay siang dan malam itu lebih takut sama sosok perempuan yang berkepalanya di belakang gitu. Jadi energinya kuat ya, negatif bisa dibilang, karena dia ini tidak tidak suka jahil, tidak suka mengganggu manusia sebenarnya. Seperti itu. Cuman hanya stay, terus sosok-sosok lain juga pada menghormati dia. Tapi jadi bisa dibilang yang sedikit mendominasi di situ adalah sosok ini gitu ya. Tapi kalau bisa dibilang energinya negatif. Gitu. Baik. Terima kasih Mbak Gifta atas tanggapannya, dan juga terima kasih juga untuk Galih dari Jepara yang sudah bercerita di malam hari ini.